Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, luar biasa sekali kasus Subang ini. Semakin hari akan semakin mencuat nama-nama baru yang kemudian kita duga atau bahkan kita curigai semuanya. Terkait pertama adalah pembunuhannya, sudah ada tersangkanya. Lalu kemudian yang belum ada tersangkanya adalah terkait sebuah OOJ yang kembali diviralkan. Lalu juga yang selanjutnya yang belum ditersangkakan yang patut diduga dan dicurigai adalah terkait yayasan. Nah, teman-teman, bahwa semakin hari saya katakan semakin mencuat dan terbuka barangkali. Juga termasuk yang dikatakan oleh Bapak Edi, ini adalah seorang purnawirawan yang memang ingin membongkar kasus Subang ini. Luar biasa. Beliau adalah polisi yang baik insya Allah, karena satu sisi niat baiknya adalah ingin membongkar kasus ini. Menarik juga memang bahwa ternyata terkait dengan Danu ada atau telah ada pengakuan dari awal sebenarnya dari Danu tersebut. Pertanyaannya adalah ketika Danu itu sudah mengakui dari awal, kok kenapa kasus ini lama? Padahal yang dikatakan Pak Edi itu harusnya 1 bulan itu ya kelar, diketahui siapa pelaku dan tersangkanya, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian mengindikasikan bahwa dugaan itu semakin mencuat ya teman-teman. Yang kedua mencuatkan apa? Yaitu terkait dengan OOJ, bahwa telah dikatakan Humas Polda Jabar ada sebuah upaya bersih-bersih oleh perwira dan 2 bintara tersebut. Ini yang meyakinkan kita juga bahwa memang peran tersebut adalah benar adanya, bahwa peran itu adalah bukan berarti hanya salah SOP saja, bukan berarti itu, tetapi dimungkinkan, kita patut menduganya bahwa memang itulah awal dari sebuah kasus ini tidak ingin dibuka, kira-kira begitu ya. Baik teman-teman, ini luar biasa hal-hal yang telah dikatakan Pak Edi, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Sama bapak. Iya. Lalu kamu orang Islam baca dugaan sahabat. Baca Al-Fatihah itu di kantor polsek. Iya di kantor polsek, di ruang sersi. Kamu orang Islam baca dugaan sahabat. Baca Al-Fatihah. Ini ceritanya Pak Edi lagi menceritakan ketika Danu diinterogasi oleh beliau sendiri langsung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaimana wa qulana hukuman wa robana atau syaitan atau macam-macam. Orang lain yang melakukan, kamu yang terjawab. Ya. Apakah kamu melakukan? Ya. Pak Yosef ada di mana? Ya. Yosef ada di kamar Pak. Luar biasa tuh. Salah satu bahasan daripada pertanyaan atau interogasinya Pak Edi kepada Danu tersebut adalah, kamu bodoh katanya, kamu tidak melakukan tapi seakan kamu yang melakukannya, begitu kira-kira. Luar biasa. Terus dia mempertanyakan, ya Yosef mana pada malam itu gitu. Terus dia balik istighfar, terus dia ke belakang. Itu ambil waktu itu. Jadi waktu TKP itu. Waktu ada anjing TKP ini. Jadi waktu itu juga udah ada pengakuan. Itu hari interogasi saya. Terus saya, nah udah gitu kan. Tuh teman-teman, sudah ada pengakuan posisi Yosef di mana, Stikolov-nya ada di mana. Di situ sudah ada pengakuan sekali. Kita dengarkan lagi ya, menarik ini terkait dengan pengakuan Danu yang sudah dikatakannya sejak awal. Yosef mana? Ada di kamar Pak, nggak Stikolov. Ya terus ke belakang, ambil ember, ambil gayung air kan, ya. Terus ke belakang, muter, ya. Terus ngembah darah di mobil itu, kan gitu. Ya. Bagaimana kayak ini? Ya. Saya udah gitu kan ada rekaman kita, saya tinggal terusin. Ya. Tuh luar biasa sekali. Pada proses menggali informasi tersebut ya, bahwa ternyata juga direkam. Nah, artinya ketika Danu mengatakan pengakuannya dari awal itu, ternyata sebenarnya sudah ada rekaman. Nah, apakah Danu yang dimungkinkan yang telah dikatakan kepada pengacaranya bahwa Danu itu akhirnya dibawa jalan-jalan oleh yang kata Danu sih adalah pihak polisi, walaupun memang pakaiannya adalah bebas, bahwa Danu itu dibawa keliling-keliling terus sampai 3 hari. Apakah waktu-waktu itu ketika Danu dibawa adalah proses doktrinasi
sugesti, brainwash atau apa kira-kira. Nah, sehingga kemudian Danu tidak mengatakannya lagi setelah itu. Hanya mengatakan itu yang sejujurnya itu pada Pak Edi tersebut. Nah, luar biasa. Dan itu bahkan direkam ya oleh pihak kepolisian. Dan entah rekamannya kemana. Ini juga Pak Edi juga mempertanyakan kemana itu rekamannya kira-kira gitu ya. Ya saya pikir gimana sih? Ya, bisa kan dia tasnya kayak bang. Harusnya dari situ. Ya. Nah bahkan dari situ juga ada yang senior ke saya ngucapin, Kang terima kasih karena merasa saya senior kan. Saya mau pas mencium beberapa ya. Kang terima kasih. Itu kan? Ya. Dari situ saya dalam sebulan tuh udah sekolah. Jadi saya bukan gitu ya. Kalau kapasitas saya, kalau saya bukan saya so itu bukan. Kalau saya di mana itu kejadian, dia bisa Pak lapor ini. Baik teman-teman, menarik sekali ya bahwa artinya adalah pengakuan seorang Danu itu sebenarnya adalah sejak awal. Bahkan yang kita tahu dan yang kemudian ini jadikan sebuah frame, Danu memBAP-kan yang pertama kali yang kata mereka itu adalah menuduh Pak Yosep itu adalah pelakunya dan yang lain juga adalah pelakunya. Itu kan BAP pertama yang kata mereka itu katanya alibinya tidak ditandatangani dan sebagainya. Tetapi kalau yang saya dengar langsung dari Danu dan bahkan pengacaranya itu tidak ada BAP yang tidak ditandatangani. Artinya adalah apakah ketika Danu itu memberikan informasi sebuah pengakuan tersebut juga di dalam sebuah BAP yang pertama dan yang kedua adalah di dalam sebuah pengakuan ketika diwawancarai atau diambil keterangannya oleh Pak Edi tersebut dan mengaku apa adanya, bahkan di situ adalah ada sebuah rekaman suara yang merekam percakapan antara Danu dengan Pak Edi tersebut. Walaupun pada akhirnya Pak Edi juga mempertanyakan posisi rekaman itu kemana, kira-kira begitu. Artinya teman-teman bahwa jelas dugaan ini sepertinya mengarah sekali sebagai bukti dan keterangan daripada saksi Edi ini bahwa memang OOJ itu ada. Ya, ini adalah alat buktinya Pak Edi. Keterangannya itu adalah alat buktinya saksi ya. Keterangan saksi itu adalah bagian daripada alat bukti tersebut. Artinya teman-teman, yang pertama ada sebuah pengakuan barangkali dari saksi. Pengakuan dari saksi walaupun pengakuannya adalah saya bersih-bersih oleh perwira dan 2 bintara itu yang dikatakan Kabid Humas tersebut ya, Polda Jabar tersebut ya. Artinya ini walaupun belum melebar, belum sepenuhnya jujur, artinya ada upaya bersih-bersih pertama adalah kesaksian saksi juga alat bukti. Awas nih ya, setiap pemanggilan saksi dan kemudian memberikan keterangan banyak kesaksiannya itu kan dalam sebuah bentuk BAP dan itu merupakan juga adalah alat bukti pengakuannya gitu. Yang kedua juga adalah Pak Edi. Pak Edi Purnawirawan ini juga memberitahukan kepada pihak penyidik bahwa keterangannya juga alat bukti yang kedua. Artinya adalah teman-teman, kita tahu bahwa untuk mentersangkakan minimalnya adalah 2 alat bukti. Yang pertama saya katakan dan ulangi bahwa yang pertama kesaksian daripada saksi yang membersihkan TKP di saat itu sehingga disampaikan oleh Kabid Humas tersebut. Yang kedua adalah kesaksian keterangan daripada Bapak Edi Soekarno tersebut ya 2. Artinya teman-teman, jelaslah sudah bahwa memang OOJ itu jelas dan mengarah sekali. Ada upaya ketika Danu itu sudah mengakui dari awal, bahkan kita duga dari awal BAP pertama sampai pengakuan terhadap Pak Edi tersebut ya teman-teman. Pengakuan itu kemudian entah misalkan rekamannya dibuang kemana atau CCTV yang telah dikatakan Pak Edi yang telah diberikan kepada polisi itu juga kemana. Artinya adalah mengerucut ada upaya terindikasi dugaannya adalah upaya menghilangkan apapun yang sehingga tujuannya adalah tidak terungkap kasus Subang ini, yang tujuannya memang ditutupilah kasus ini, kan dugaannya seperti itu. Tetapi ada banyak bukti yang saya sebutkan tadi yang memang memungkinkan adalah sebuah pembenaran, sebuah hal yang benar yang terindikasi yang mengarah kepada OOJ tersebut. Artinya teman-teman ya, jelas indikasi ini memang dari awal. Kita tahu bahwa perjalanan framing itu memang dari awal. Kita tahu bahwa noda merah juga telah dibuktikan oleh Polda hari ini.
bukan hanya 2 noda merah yang kita tahu selama ini, tetapi ternyata banyak noda merah di dalam sebuah celana dan bajunya. Namun belum diekspos saja, kita tunggu saja rilis dari Polda dan akan memperberat para tersangka di pengadilan insya Allah. Dalam sebuah pidana 340 hukuman maksimal, hukuman mati ya. Yang kedua minimalnya adalah seumur hidup. Mudah-mudahan ini adalah sebuah analisa, walaupun analisa sifatnya dugaan. Ketika bicara dugaan berarti berasaskan praduga tidak bersalah, tapi insya Allah suara rakyat adalah suara Tuhan, suara netizen adalah suara Tuhan. Kasus Subang ini hanya dorongan daripada netizen semuanya teman-teman di sana, sehingga hari ini alhamdulillah semakin hari semakin terbongkar. Saya yakin, saya percaya sepenuhnya netizen adalah yang memang menginginkan kasus Subang ini terbongkar sampai ke akar-akarnya. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.